Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesarannya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus,
kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Cause every heart will praise and every hand will be lifted up for you, Lord. Nothing's gonna stop us from praising your name. Woo! I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. No praising, praising, no praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. No praising, praising, no praising you. We wanna praise your name, Lord. Woo! Let's sing it out. I will sing. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. No praising, praising, no praising.
kabar semuanya? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti ibadah online di setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang saudaraku semua untuk mengikuti fellowship online melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East di setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Kami tunggu kehadiran saudara semua. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East dan Instagram Betani AW Event supaya Anda tidak melewatkan jadwal kegiatan-kegiatan gereja dan informasi penting lainnya. Dan marilah kita menjadi saluran berkat dengan cara membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AW Production. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, nothing's gonna stop us from praising You. Kami mau terus memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami ya Bapa. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami mau terus datang. Kami mau berserah ya Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu. Engkau sendiri yang beracara. Oh, biar Engkau sendiri yang mengubahkan setiap kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari angkat kedua tangan kita, terima kekuatan dari Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi mari kita panggil namanya. Terima kekuatan. Kau kuatkan
Hanya Kau satu-satunya harapan, hanya satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Kau Allah yang kami bersyukur, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari kita terima kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Oh, siapa yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Jangan takut saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Mari jangan takut, hanya andalkan Tuhan. Tak usah takut, sebab Kau sertaku. Aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyatakan oh Dia sungguh ajaib, ajaib perkasa perbuatan. Mari angkat kedua tangan tinggi, nyanyikan haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya,
Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saudara mendapatkan jalan keluar pertolongan Tuhan yang terbaik. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu yang luar biasa ini, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Kami memuji menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami rindukan Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya, agar kami semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan ya Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah kembali pada hari Minggu yang berbahagia ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita dapat memuji menyembah Tuhan, bahkan sebentar kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh itu adalah satu anugerah, satu berkat yang kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama melalui YouTube channel ini. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya menyarankan saudara juga dapat mengikuti rangkaian video-video yang ada di dalam YouTube channel ini mengenai pengajaran, mengenai pujian penyembahan, agar saudara juga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang setiap minggunya berjerih lelah mempersiapkan ibadah-ibadah online sehingga kita semua dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dan biar kehidupan saudara-saudaraku sekalian senantiasa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kita masih ada di PPKM level yang keempat saat ini, sehingga kita masih terus harus melakukan ibadah-ibadah kita secara online. Tetapi saya percaya meskipun dilakukan secara online tidak akan mengurangi sukacita, damai sejahtera, anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Asalkan kita terus fokus, kita juga serius dalam ibadah-ibadah online, beri yang terbaik. Memuji menyembah Tuhan, beri yang terbaik. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Saya percaya saudaraku, ibadah online tetap menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti hari-hari ini, di mana akibat pandemi COVID-19, begitu banyak orang yang terdampak kehidupannya. Baik itu usahanya harus berhenti sementara, bahkan ada yang gulung tikar atau tutup. Banyak juga pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Belum lagi begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang terkasih, termasuk yang kehilangan tulang punggung dalam keluarganya. Nah, apa yang paling mendasar yang harus ada di dalam diri saudara dan saya, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan untuk melewati masa-masa seperti ini? Iman jelas, sebab karena imanlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Apalagi? Ya, inilah jawabannya saudaraku. Semangat. Puji nama Tuhan. Apa alasan kita harus memiliki hidup yang semangat? Dan bagaimanakah kita bisa selalu hidup bersemangat? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah semangat itu harus. Amin. Haleluya.
Nah, apa alasan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Apa alasan kita untuk memiliki hidup yang semangat? Nah, tentu saja kita mencari jawabannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak sekedar hanya merupakan semangat yang semu, tidak, tapi kita punya landasan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini kata firman Tuhan, ya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kata bersemangat di situ, saudaraku, itu berasal dari bahasa aslinya adalah ruah. Ya, ini bahasa Ibrani tentunya, karena perjanjian lama dituliskan dalam bahasa Ibrani. Ruah yang punya arti satu, semangat. Kedua adalah keteguhan hati. Dan ketiga adalah keberanian. Jadi sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan ini, orang yang bersemangat artinya orang yang memiliki keteguhan hati, orang yang memiliki keberanian, orang yang memiliki semangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, saya selidiki juga nih, apa kata asli dari penderitaan. Ternyata menggunakan kata mahaleh. Mahaleh itu memiliki arti satu, sakit penyakit, dua, kesakitan, tiga, kelemahan, empat, kekurangan, penderitaan, komplit deh. Ya, artinya begitu banyak hal di situ. Ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung semuanya itu. Nah, memang saudaraku, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya, mungkin sejak kita masih kanak-kanak sampai sekarang, mungkin kita ada yang sudah di usia dewasa, bahkan mungkin ada yang sudah golden age. Ya, golden age itu lansia, ya, usia-usia emas, usia-usia bonus, ya. Kita akan selalu bertemu dengan dua kelompok, yaitu ada orang-orang yang bersemangat dan ada orang-orang yang tidak bersemangat. Saudara juga akan ketemu kelompok-kelompok orang yang selalu optimis, dan ada juga orang-orang yang selalu pesimis menghadapi kehidupan. Akan ada juga orang-orang yang selalu positif, ada juga orang yang selalu negatif apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita belajar hari ini, firman Tuhan berkata, upah bagi orang yang semangat, upah bagi orang yang bersemangat adalah dia dapat menanggung penderitaannya. Amin. Puji Tuhan. Nah, tentu saja firman Tuhan ini, saudara, berlaku untuk segala aspek kehidupan kita. Ya, baik itu dalam hal pendidikan kita, baik itu dalam hal pekerjaan kita, baik itu dalam usaha kita, pelayanan kita, maupun dalam proses-proses yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin saudara sedang berobat, sedang dalam proses penyembuhan dan lain sebagainya. Saya beri contoh dalam hal pendidikan, ya. Teruslah semangat belajar sampai saudara mendapatkan kelulusan, sampai saudara mendapatkan apa yang dicita-citakan. Entah itu gelar sarjana, mungkin master, bahkan doktor. Apapun, belajar terus, semangat. Jangan baru saja menghadapi sedikit masalah dan tantangan lalu berhenti. Contoh lagi dalam hal pekerjaan, kita harus terus semangat sampai pekerjaan kita berhasil, saudaraku. Jangan kita baru gagal sekali langsung berhenti. Ya, kita nggak akan dapat apa-apa. Begitu juga orang yang sedang mencari kerja. Ditolak, ya maju lagi. Ditolak lagi, ajukan lagi. Apply lagi. Saya percaya orang-orang yang bersemangat dapat mengatasi persoalannya. Itu dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan juga begitu tentunya. Ya, di sini banyak tentunya hamba-hamba Tuhan juga, ya, ketua-ketua family altar. Ya, di dalam pelayanan bisa saja kita menghadapi yang namanya kegagalan. Ya, bangkit lagi. Kalau ada penghalang, itu mah biasa. Penghalang itu biasa dalam pelayanan. Ayo maju lagi, hadapi bersama dengan Roh Allah yang ada di dalam saudara. Ingat, roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin.
Puji Tuhan, ya. Orang yang sedang dalam proses berobat misalnya. Hari-hari ini ada juga di antara saudara mungkin yang sedang berobat. Saya mau berkata, terus semangat sampai engkau mendapatkan kesembuhan, sampai engkau mendapatkan pemulihan. Jangan berhenti, jangan mudah menyerah. Ingat, perjalanan yang sudah saudara lewati selama ini bersama dengan Tuhan akan sia-sia ketika saudara memutuskan untuk berhenti, ketika saudara memutuskan untuk sudah menyerah saja. Ya, mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, terus semangat. Proses itu memang harus dilewati, tapi hasilnya nanti adalah kebahagiaan, kemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita. Dalam hal mencari jodoh juga sama saudaraku, harus terus semangat. Jangan cuma semangat cari jodoh ya, tapi semangat sampai engkau dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Amin. Ya, masuklah dalam pernikahan yang kudus. Kalau ditolak, ya maju lagi saudaraku. Kalau ditolak lagi, ya usaha lagi ya. Tapi ingat ya, pegang prinsip 3B. Masih ingat prinsip 3B? Yang B yang pertama adalah berdoa. Sudah berdoa belum? Penting, harus berdoa lebih dulu. Tanya sama Tuhan, apakah ini pasangan hidupmu atau bukan? Kan begitu. Ya, kalau sudah berdoa, B yang kedua adalah berusaha. Jangan cuma sampai berdoa lalu kemudian diam. Ya kan tidak mungkin toh datang sendiri saudaraku. Kita juga harus berusaha. Mungkin saudara harus berkenalan. Ya, harus PDKT kata anak-anak zaman sekarang ya. Pendekatan, kan penting saudaraku ya. Itu B yang kedua. Nah, kalau sudah lakukan berdoa, sudah berusaha, masih gagal juga, ingat B yang ketiga. Apa itu B yang ketiga? Berkaca. Ya, berkaca, bercermin. Ya, perlu dong koreksi diri, introspeksi juga kan. Apa yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri. Amin, puji nama Tuhan. Intinya adalah dalam hidup ini saudaraku, kita harus memiliki semangat. Nah, orang yang memiliki semangat dan orang yang tidak memiliki semangat itu terlihat jelas saudaraku. Pertama dari cara dia berbicara, itu bisa terlihat. Dari sorot matanya. Nah, coba lihat, sorot mata itu juga bisa memperlihatkan kepada kita sebetulnya apakah orang itu termasuk orang yang bersemangat atau yang tidak bersemangat. Dari cara jalannya saudara, wah ya, ternyata semua itu bisa diperhatikan dari luar juga. Nah, karena itu kita harus betul-betul memperhatikan hal ini agar waktu saudara misalnya mencari partner ya, perhatikan baik-baik akan hal-hal tersebut supaya saudara juga akan mendapatkan partner yang seimbang. Amin. Kita inginkan kalau kita dapat partner, dapat mitra, dapat pasangan itu yang seimbang ya. Jangan sampai saudaranya sudah begitu bersemangat tapi kemudian mendapatkan partner orang yang tidak bersemangat. Tentu ini akan merusak segala hal dan pada akhirnya akan gagal, akan berantakan dalam perjalanan. Coba lihat gambar ini saudaraku. Ini gambar apa? Ya, orang yang sedang mengerjakan sawah ya. Mereka bersama-sama, mereka menarik yang namanya bajak. Ya, tentunya saudara pernah melihat ya di beberapa daerah melakukan hal seperti ini. Coba saudara pikirkan atau bayangkan atau renungkan begini. Ya, dari orang yang menarik bajak ini, satu saja ya tidak bersemangat. Apa yang akan terjadi? Ya. Itu kalau satu. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Ya, waduh, tentu yang satu orang yang bersemangat atau sebagian yang bersemangat itu akan susah payah sekali saudaraku. Dan pada akhirnya tentu semuanya akan gagal. Karena apa? Karena orang yang tidak bersemangat tadi akan menjadi beban bagi kelompoknya, bagi orang-orang yang lain. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 kunci agar kita bisa selalu memiliki hidup yang semangat. Are you ready? Saudara semangat? Berapa banyak yang semangat? Boleh lambaikan tangan dulu. Boleh lambaikan tangan. Kasih tos kanan kiri saudara. Beri tepuk tangan dulu meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, begitu dong ya. Ikut ibadah juga harus semangat. Amin. Iya, meskipun online tetap semangat saudaraku. Karena begini saudaraku, ketika engkau memuji menyembah Tuhan di gereja misalnya ya,
ibadah secara langsung di gereja, siapa yang menerima pujian penyembahan saudara? Siapa? Worship leader? Bukan. Siapa? Pendeta? Juga bukan. Yang menerima pujian penyembahan saudara itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Roh Allah yang hadir pada saat itu. Nah, sekarang di rumah saudara, ketika saudara ibadah, saya mau tanya, Tuhan Yesus hadir tidak? Ada roh Allah kah di sana? Pastinya ada. Amin. Nah, kalau ada roh Allah yang sama, ada Tuhan Yesus di rumah saudara, kenapa tidak beri yang terbaik? Toh sama aja. Ya, di gereja saudara berikan terbaik buat Tuhan, di rumah saudara, di kantor saudara, di tempat saudara mungkin saat ini sedang ada di tempat saudara berobat, sedang isoman melihat atau mendengarkan khotbah ini, beri yang terbaik sama Tuhan. Tuhannya sama. Amin. Tetap semangat ya. Haleluya. Yang pertama, ya, kunci agar kita bisa memiliki hidup yang semangat, yang pertama adalah belajar menerima realita yang telah terjadi. Saya ulangi, belajar menerima realita yang telah terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam hidup ini kita akan temui tidak semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya atau ya? Nah, itu realita hidup. Ya, sejak kita kanak-kanak sampai dengan kita saat ini, kita akan selalu diperhadapkan pada keadaan seperti itu. Apa yang kita inginkan ternyata tidak terjadi. Ya, kita boleh saja berharap. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, boleh kita berharap kalau hal itu belum terjadi. Ya, kita berharap sesuatu, kita berharap ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi apabila itu sudah terjadi, maka kita harus belajar untuk dapat menerima realita yang sudah terjadi, realita yang telah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, seorang yang sangat diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya baca di Kisah Para Rasul bagaimana pelayanan daripada Rasul ini. Dia dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia, saudaraku, sapu tangannya, saudaraku, sapu tangan daripada Rasul Paulus ini diletakkan atas orang sakit sembuh loh, saudara. Ya, orang yang dirasuk roh jahat, ya, kena sapu tangannya itu, saudaraku, roh jahatnya keluar, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi juga sama, mengalami hal yang baru saja saya sampaikan. Ada realita-realita yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan Rasul Paulus belajar untuk dapat menerima realita yang telah terjadi. Kalau kita baca dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dikatakan di sana, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Siapa yang menuliskan surat Filipi ini? Rasul Paulus. Ya, artinya begini, Paulus pun mengalami yang namanya kekurangan, tapi dia juga mengalami yang namanya kelimpahan. Dia tahu arti kekurangan, dia tahu arti kelimpahan. Dia juga pernah mengalami masa disebut kelaparan, tapi dia juga pernah mengalami yang disebut masa kenyang atau kekenyangan. Ya, jadi semua dia tahu, dia mengalami juga realitas seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita belajar di sini bahwa di saat dia kekurangan, Paulus tidak menjadi putus asa. Ya, sebaliknya, ketika dia dalam keadaan kelimpahan, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, Paulus tidak menjadi pribadi sombong karena dia tahu semuanya itu berasal daripada Tuhan. Ya, contoh-contoh dalam kehidupan kan banyak, saudaraku. Ya, contohnya kita sudah belajar nih sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya ujian seleksi. Ya, ujian seleksi apa saja, ya, entah itu masuk perguruan tinggi, masuk ke pekerjaan, ya, masuk ke ujian pegawai negeri misalnya. Kita udah mempersiapkan diri dengan baik, berharap diterima, tapi ternyata kita tidak diterima.
Nah, itu kan sebuah realita, sebuah contoh saudaraku. Ya, pengusaha sudah mempersiapkan dokumen tender dengan begitu rapi, sudah mempersiapkan dengan baik untuk presentasinya, lalu ikut tender, berharap menang, apalagi ada koneksinya di dalam. Tapi ternyata saudaraku, waktu diumumkan pemenang tender, nama PT-nya tidak muncul. Realita, ya, PT lain yang dapat. Contoh lain lagi dalam hal menghadapi pandemi COVID-19. Saya percaya ya, setiap kita sama berharap tidak ada satupun dari antara keluarga kita yang terpapar, yang terkena COVID-19. Kita sudah berdoa, kita berharap, kita melakukan protokol kesehatan dengan begitu ketat dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada saja keluarga kita yang terpapar COVID-19. Ini realita. Dan memang tidak mudah saudaraku untuk menerima yang namanya realita-realita hidup seperti ini. Tapi sebagai orang percaya, kita harus mau belajar untuk menerima realita hidup yang telah terjadi. Ini adalah salah satu kunci kita untuk selalu hidup bersemangat dalam hidup ini. Tadi kita sudah belajar bersama-sama, hanya orang yang bersemangat yang dapat mengatasi, melewati penderitaannya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ya. Dan saya percaya kalau ini diluaskan lagi, ada waktunya juga kita mendapatkan apa yang kita harapkan, ada waktunya juga kita harus menerima realita yang terjadi. Nah, sebetulnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak boleh terkejut dengan masalah-masalah yang datang dalam hidup ini, karena firman Tuhan sudah menuliskannya tentang hal itu. Oh iya, coba kita baca ya, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, kemalangan orang benar banyak, ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, perhatikan baik-baik saudaraku. Menurut ayat ini, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan siapa yang banyak saudaraku? Orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh korban Kristus Yesus, sehingga kita hari ini menjadi orang-orang yang benar di dalam pandangan Allah Bapa kita, kan? Ya, kita dibenarkan bukan karena usaha kita, kita dibenarkan karena korban Kristus. Dan firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak. Mungkin ada di antara saudara berkata, nggak salah Pak ini ayatnya. Tenang, tidak usah protes saudaraku, tidak usah ngomel, kan ini baru koma. Coba perhatikan, kemalangan orang benar banyak, koma, ya, baru koma, belum titik. Nah, baca selanjutnya. Tetapi Tuhan melepaskan. Kata melepaskan di situ dari bahasa aslinya natsal. Natsal itu punya arti menyelamatkan. Arti yang kedua adalah menolong. Ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, ini baru titik. Amin. Haleluya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesesakan hidup kita, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita menjadi tawar hati, menjadi patah hati, menjadi patah arang, apalagi menjadi patah-patah. Ya, jangan sampai saudaraku. Kalau kita baca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi rugi sekali kalau kita di masa kesesakan, justru kita kemudian menjadi tawar hati, patah hati, ya. Tadi patah arang, apalagi patah-patah. Ya, kita akan kecil sekali kekuatan kita. Ya, apalagi begini saudaraku,
sudah susah, sudah dalam kesesakan, lalu menyangkal Tuhan, tinggalkan Tuhan, ya sudah selesai. Hancur kan saudara? Ya, ada nggak orang seperti itu? Ada saudaraku. Sayangnya ada. Ya, orang-orang yang dengan cara berpikir yang sangat pendek sekali, lalu kemudian putuskan untuk tinggalkan Tuhan. Loh, saya pernah saudaraku, ya, waktu kami masih ada menara doa di sekretariat, ya, lalu kemudian datanglah orang minta didoakan, konseling berkali-kali, dan setiap kali dia datang, setiap kali kita doakan di menara doa bolak-balik, itu perkataannya tidak baik saudaraku. Dia berkata nggak mau percaya Tuhan lagi lah, nggak mau Tuhan-Tuhanan lah, mau tinggalkan Tuhan lah, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saudaraku, setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali kita coba nasihati, dia tetap saja berkali-kali begitu. Akhirnya saya katakan dengan cukup tegas kepada orang ini, ya, saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah rugi kehilangan saudara. Ya, saudara tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak rugi. Tapi yang sudah pasti rugi adalah saudara. Yang sudah pasti kehilangan segala-galanya, termasuk keselamatan, adalah saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya setelah saya katakan dengan begitu jelas, begitu tegas, akhirnya dia baru mau menurut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadang-kadang ya kita perlu mematahkan ya cara berpikir yang sembarangan seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tinggalkan Tuhan. Bayangkan saudaraku, Tuhan cari kita, Tuhan selamatkan kita gratis. Tuhan berikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Kita tidak bayar apa-apa saudaraku. Lalu dalam perjalanan mengiring Tuhan, baru ada persoalan, baru ada masalah. Kita ancam-ancam Tuhan, kita bilang kita tinggalkan Tuhan, kita nggak mau Tuhan-Tuhanan. Bagaimana kita bisa gagal paham seperti itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah rugi sama sekali. Kita yang kehilangan segala-galanya. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus jelaskan mengenai realita hidup yang Alkitab sudah tuliskan. Kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai dengan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Saudara pernah lihat ini? Saudara pernah memperhatikan ini? Kalau saya hampir tiap hari memperhatikan saudaraku. Karena di rumah saya itu, kalau saya buka jendela kamar saya, itu langsung di situ ada banyak sekali burung-burung saudaraku. Dan saya perhatikan sejak saya tinggal di rumah ini, saya memperhatikan, saya belum pernah lihat ada burung kelaparan, ada burung minta-minta. Saya tidak pernah lihat saudaraku, ya. Bahkan jujur sampai dengan hari ini saya belum pernah lihat burung mati saudaraku karena kelaparan misalnya. Burung mati saya tidak pernah lihat saudaraku. Saya percaya mereka dipelihara sesuai firman Tuhan. Amin. Nah, Alkitab berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya saudara dan saya ini jauh melebihi burung-burung itu. Burung-burung itu aja dipelihara oleh Bapa, diberi makan oleh Bapa. Saudara dan saya itu lebih dari burung-burung. Amin. Saya percaya kalau kita terus ada di dalam iman percaya kepada Tuhan, kita pegang sungguh-sungguh janji Tuhan, kita semua akan melewati pandemi ini, semua dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Inilah realita hidup yang sebenarnya saudaraku. Tanam itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Bapa kita di sorga memelihara kita. Amin. Dan apa yang Ia lakukan itu tidak akan pernah gagal. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Nah, orang kalau menyadari betul akan hal ini, maka dia akan selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Berapa banyak di antara saudara memahami poin yang pertama ini,
bahwa kita harus belajar untuk menerima realita hidup yang sudah terjadi. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana agar kita dapat terus hidup bersemangat adalah percaya akan menerima kemuliaan kekal. Ya, kita baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Katakan sementara. Puji Tuhan. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kata mengerjakan di situ berasal dari bahasa aslinya adalah katergasomai. Katergasomai ini punya pengertian membawa dan menghasilkan. Ya, membawa dan menghasilkan. Luar biasa. Ya, saudaraku, semua yang kelihatan mata ini tidak ada yang kekal. Ya, apapun yang ada di dunia ini itu cuma sementara. Pekerjaan kita, bisnis kita, gelar kita, harta kekayaan kita, uang kita, itu semuanya memang berguna. Semuanya memang berguna, tapi cuma untuk sementara waktu saja, saudaraku. Ya, sadarilah bahwa pada hari Tuhan nanti semua yang kelihatan ini akan hilang lenyap. Bahkan langit pun akan lenyap, dunia ini pun akan lenyap. Yang kekal apa? Yang kekal hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Dan inilah hal kekal yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Mari kita buka dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Ini adalah sebuah pernyataan iman daripada Rasul Paulus. Ya, ia menyatakan sungguh-sungguh ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia baginya mahkota kebenaran yang bernilai kekal. Ya, mahkota kebenaran ini bernilai kekal. Amin. Tapi syaratnya harus dipenuhi, yaitu mencapai garis akhir dan memelihara iman. Saya pakai istilah yang sederhana saja, harus finishing well. Amin. Ya, mencapai garis akhir harus juga disertai dengan memelihara iman. Amin. Ini dia finishing well. Hanya orang-orang yang finishing well yang akan menerima mahkota kebenaran. Jadi poin yang kedua, saudaraku, percayalah bahwa kita akan menerima kemuliaan kekal. Itu poin yang kedua, bagaimana supaya kita terus hidup bersemangat di dunia ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, masih semangat? Masih semangat untuk mengikuti 2 poin lagi? Haleluya, ya. Ayo, katanya mau hidup semangat. Dengar khotbahnya juga harus semangat dong, saudaraku. Ya, kalau perlu catat. Oh iya, ibadah online bukan berarti kita bisa sambil tidur-tiduran. Ayo, ya, yang lagi tidur-tiduran, ayo segera bangkit, ya. Bertobat, saudaraku. Masa dengar firman Tuhan sambil tidur-tiduran? Ya, ayo berikan rasa hormat karena Tuhan sedang berbicara kepada kita.
Amin, haleluya. Ya, oh ya, kecuali yang sedang terbaring di rumah sakit ya, itu yang nggak apa-apa saudara. Apalagi kalau lagi di ruang ICU ya, jangan bangkit berdiri saudara. Tapi kalau di rumah jangan berasa ICU, oke? Yang jelas adalah I see you. Ya, poinnya adalah melekat dengan Tuhan sumber kekuatan. Ini poin yang ketiga. Bagaimana supaya hidup kita terus bersemangat di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada cara lain selain kita melekat dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, baca sama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wow, saya baca ayat ini, hati saya begitu bergelora, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena pencipta langit dan bumi yang tidak pernah lelah itu, ya, Tuhan tuh menciptakan langit dan bumi nggak lelah loh saudara. Bayangkan kalau Tuhan cepat lelah, ya, lalu menciptakan bumi ini separuh jadi lalu berhenti, ya, nanti kerjakan lagi berhenti lagi, ya. Wah, saya nggak tahu kapan selesainya, ya. Saya kalau lihat itu kadang ada tetangga renovasi rumah lalu pakai tukang, saya kadang-kadang suka dongkol lihat tukangnya saudara ya. Iya, kenapa? Baru kerja beberapa menit, duduk dulu, mulai ngebul dulu saudaraku. Ngebulnya lebih lama saudaraku daripada kerjanya. Ya, itu manusia. Tapi Tuhan, Dia bekerja, menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Dan yang dahsyat adalah Dia memberi kekuatan kepada saudara dan saya yang lelah dan menambah semangat kepada kita yang tiada berdaya. Nah, oleh karena itu dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berharaplah hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang tidak pernah letih, tidak pernah lesu, dan dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Saudara percaya bahwa setiap pagi saudara bangun, ya, Tuhan sudah menambahkan kekuatan baru. Tuhan sudah memberikan semangat yang baru. Berapa banyak yang pagi ini saudara bangun, ya, saudara sungguh merasakan sepanjang malam saudara beristirahat, Tuhan memberkati saudara dan memberikan kepada saudara semangat baru. Berapa banyak yang sungguh merasakan itu? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang sudah mendapat kekuatan baru dari pagi dari Tuhan? Oh, puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, karena itu sebelum saudara pergi tidur setiap malam jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Pertama, ucap syukur buat hari yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau saudara letih, saudara kehilangan semangat, ya, doa di malam hari sebelum tidur, minta sama Tuhan semangat yang baru. Saya percaya seperti kata firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Amin. Pada waktu saudara tidur, saya percaya Roh Kudus turun mengurapi saudara, memberikan semangat yang baru, memberi kekuatan yang baru. Besoknya kita bangun, wow, begitu bergairah. Kita bersemangat kembali untuk melewati hari itu dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, kita buka sama-sama, dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, ini konsep saudara. Ini konsepnya kerajaan sorga. Pegang baik-baik. Jadi jangan pakai konsep dunia kalau kita mau masuk di dalam tatanannya kerajaan sorga. Konsepnya kerajaan sorga adalah rendahkan aja diri kita di bawah tangan Tuhan. Artinya apa? Percaya sungguh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sudah, maka tangan Tuhan yang kuat. Katakan tangan Tuhan yang kuat. Yes,
Ya, tangan Tuhan yang kuat, yang tadi kita baca, tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah menjadi lesu. Ya, dikatakan apa? Dia sendiri akan meninggikan kita, meninggikan saudara dan saya pada waktunya. Haleluya. Semua ada waktunya. Puji Tuhan. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana agar kita bisa terus hidup bersemangat. Yang keempat, memilih pergaulan yang benar. Saya ulangi, untuk kita bisa terus hidup bersemangat, poin yang keempat adalah memilih pergaulan yang benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Jangan anggap ini sebagai hal yang sepele. Betul saudaraku. Ya, karena saya banyak melihat orang Kristen, orang percaya yang tadinya hidupnya baik-baik saja, rumah tangganya baik-baik saja, harmonis, diberkati. Tapi karena pergaulan yang salah, karena pergaulannya rusak, akhirnya jadi rusak. Hubungan suami istri menjadi berantakan, hubungan orang tua dengan anak hancur. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengajarkan tentang hal itu. Coba kita buka di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Ya, kembali ke firman saja saudaraku. Ya, kita harus selalu back to Bible, kembali ke firman. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, supaya lebih jelas, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan pergaulan dengan orang bijaksana membuat orang menjadi bijaksana. Pergaulan dengan orang jahat membuat orang menjadi jahat. Tuh, lebih jelas ya saudara ya. Saya kadang kalau membaca satu ayat, saya membandingkan dari berbagai terjemahan ya, dari King James ya, dari firman Allah yang hidup, dari bahasa Indonesia masa kini ya, dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kita coba mencari beberapa perbandingan jadi bisa lebih jelas ya. Dikatakan pergaulan dengan orang bijaksana membuat orang menjadi bijaksana. Nah, pergaulan dengan orang jahat membuat orang menjadi jahat. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak, kita kan dalam berteman, kan kita harus berteman dengan siapapun. Kita kan tidak boleh pilih-pilih teman. You are right. Kita memang tidak boleh pilih-pilih teman. Kita bisa berteman dengan siapapun. Tetapi soal bergaul, kita harus sangat selektif. Amin. Ada bedanya saudaraku. Berteman dengan bergaul itu beda. Urusan bergaul, ya, bergaul itu bahasa aslinya adalah halak. Ya, itu harus selektif. Ya, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita pergi, dengan siapa kita melangkah, kita harus betul-betul selektif. Itu bukan kata saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Itu adalah kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau kebiasaannya memang sudah buruk, lalu kemudian bergaul buruk, ya pantas sudah hancur memang, ya. Tapi kan kalau kebiasaannya sudah baik, lalu bergaulnya yang salah, bergaulnya yang buruk, kan rugi saudaraku. Akhirnya menjadi rusak, menjadi hancur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berteman dan bergaul itu beda. Ya, saudara bisa saja memiliki ratusan bahkan ribuan kontak teman di handphone saudara. Coba dicek ya. Saya kalau lihat di handphone saya juga banyak sekali tuh ya. Kontak temannya tuh banyak banget ya. Tapi tidak semua saya bergaul. Iya kan? Tidak kepada mereka semua saya akan curhat, akan ngobrol, bahkan mungkin hangout bareng saudaraku. Tidak dengan semuanya. Ya, nah sama juga dalam mencari jodoh saudaraku. Saya ingatkan ya kepada anak-anak muda yang sedang mencari jodoh ya, jangan pacaran dengan orang sekantor. Oh iya, jangan dengan orang sekantor saudaraku. Berat ya,
Karena apa? Karena kebanyakan sekantor. Cukup pilih satu saja, saudara. Ya, nah puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kemudian kita bergaul dengan orang yang jahat, jelas Alkitab berkata jadi jahat. Ya, bukan kata saya. Tadi kita udah baca sama-sama. Ya, contoh lain lagi ya, kita buka ya. Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Ya. Dikatakan apa? Jangan berteman dengan orang yang lekas kusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan salah baca, bukan peramah, tapi pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan ya buat saudara, dikatakan janganlah bergaul dengan orang yang cepat marah. Kalau-kalau engkau menjadi seperti dia dan membahayakan jiwamu. Nah, lihat saudaraku, ya, berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan tentang pergaulan. Artinya apa? Ya, Tuhan tahu disitulah kehancuran manusia. Salah dalam bergaul, salah dalam memilih sahabat untuk bergaul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan berteman dengan orang yang pikirannya mesum. Ya, kenapa? Karena gak lama lagi kita juga akan sama, ya, menjadi orang yang mesum. Ya, jangan bergaul dengan orang yang suka berdusta. Karena tidak lama lagi saudaraku, saudara akan anggap bahwa berdusta itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, mari kita belajar. Firman Allah sudah mengajarkan kepada kita, dalam masa yang sukar seperti saat ini, ya, masa sukar di akhir daripada akhir zaman ini, saudaraku, kita perlu komunitas yang saling memperhatikan. Kita butuh, ya, satu pergaulan yang saling mendorong di dalam kasih Kristus. Amin. Kita buka dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Apakah saudara percaya bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu? Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Puji Tuhan, ya. Artinya firman ini relevan buat kita, relevan buat saudara dan saya. Kita memang orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus kan, untuk kali yang kedua. Dan tadi firman Tuhan jelas katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, karena itu saudaraku, jangan cuma sekedar kita bergereja atau pergi ke gereja. Mari sungguh-sungguh kita memiliki pergaulan, kita memiliki komunitas, ya. Ini lebih dalam lagi nih, ya. Komunitas di mana kita bisa saling mendorong dalam kasih seperti kata firman Tuhan tadi, ya, saling menasehati, ya. Ini penting sekali saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam wadah Gereja Betani kita ada yang namanya Family Altar. Ini wadahnya, di mana ada satu komunitas, satu wadah, ya, di mana di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang bergaul satu sama lain. Untuk apa? Saling mendorong dalam kasih. Haleluya. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan. Oh iya, sangat penting sekali saudaraku. Dan hari-hari ini kita bersyukur sekali sama Tuhan. Kita juga ditambahkan dengan satu sarana untuk bergaul tiap-tiap hari. Melalui apa saudaraku? Melalui fellowship setiap malam kan? Ya, mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 21. Baik itu melalui Zoom meeting, ya, dan dapat juga diikuti melalui Facebook Live
Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Kita bisa bergaul di situ, kita bisa saling mendoakan, ya, mendengarkan firman Tuhan, saling menasehati, mendengarkan kesaksian. Luar biasa, ya. Tanpa terasa hampir 2 tahun, ya, kita melakukan itu semua. Dan saya lihat orang-orang yang mengikuti dengan tekun, dengan setia. Wow, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang terus kuat di tengah-tengah pandemi. Mereka terus bersemangat apapun yang terjadi. Lihat saudaraku, wow, Tuhan itu begitu baik. God is good all the time. Amin. Termasuk di waktu-waktu yang ada pandemi seperti ini, God is good. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memberikan kepada kita sarana yang luar biasa. Kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, saya mengajak setiap saudara, kalau saudara belum mengikuti, ayo bergabung, ya. Senin sampai dengan Sabtu ada fellowship, ya, baik melalui Facebook tadi maupun di dalam Zoom meeting. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, semangat itu harus. Alasannya adalah Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ada 4 kunci agar kita bisa terus hidup bersemangat. Yang pertama adalah belajar menerima realita yang telah terjadi. Yang kedua, percaya akan menerima kemuliaan. Yang ketiga, melekat dengan Tuhan sumber kekuatan kita. Dan yang keempat, memilih pergaulan yang benar. Apakah saudara mau meresponi firman Tuhan ini? Apapun yang sedang dialami saat ini, cara melewatinya adalah hidup yang bersemangat. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat ibadah online yang boleh kami ikuti pada saat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau kami mendengarkan akan firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak mau kalah menghadapi berbagai persoalan hari-hari ini, ya Tuhan. Persoalan-persoalan yang dapat membuat kami kehilangan akan masa depan kami. Kami mau terus beriman dan kami mau terus hidup bersemangat di dalam Tuhan. Kami belajar untuk dapat menerima realita yang telah terjadi. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemuliaan pada waktunya nanti. Kami mau terus melekat dengan Tuhan sumber kekuatan kami. Dan kami mau memilih pergaulan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami tangkap, boleh kami pahami pada saat ini. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman Tuhan. Jika ada di antara anak-anak-Mu ya Tuhan yang sempat kecewa, yang sempat marah kepada realita hidup ini, bahkan marah kepada Tuhan, ampunilah ya Tuhan, ampunilah. Dan tolonglah anak-anak-Mu Tuhan untuk bangkit kembali, untuk memegang teguh firman-Mu dan hidup bersemangat kembali. Ya Tuhan, mampukan kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, agar kami dapat melewati hari-hari yang sukar ini dengan benar, sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Engkau jamin bagi setiap kami. Pada waktunya nanti Tuhan, ketika kami finishing well, kami akan mendapatkan Tuhan upah kemuliaan dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau curahkanlah berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga daripada anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, baik itu persembahan syukur, baik itu persembahan diakonia, baik itu perpuluhan milik Tuhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit di atas kepala anak-anak-Mu dan curahkanlah berkat-Mu yang berkelimpahan.
Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk dapat berkarya di tengah-tengah pandemi, di masa-masa yang sukar seperti ini. Saat ini juga kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Jadikan kami berkat, jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami banyak orang yang boleh datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya ketika roh Tuhan turun atas negeri kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia dijamah, dilawat oleh Tuhan. Berkatilah juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah semua dapat berfungsi, mengerjakan tugas panggilannya dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa. Engkau sudah memberi kepada kami kesempatan untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, baik di tengah keluarga, di dalam pekerjaan usaha kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ajaib bagi setiap kami. Dan saat ini kami rindu curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang rindu untuk terus hidup bersemangat di hadapan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada.
itu raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup,